Halo, selamat datang di mata kuliah Project Management yang diselenggarakan untuk di Prodi Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Teknik Elektro. Topik pada pertemuan ini adalah perkenalan atau introduction terhadap Project Management. Hal yang pertama perlu kita pahami adalah definisi dari sebuah proyek. Jadi, apakah yang dimaksud dengan proyek? Sebuah proyek adalah sebuah usaha atau tindakan yang bersifat sementara. Di sini disebut dengan temporary, yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Ini menurut definisi yang diberikan oleh Project Management Body of Knowledge. Mari kita uraikan definisi ini menjadi komponen-komponennya untuk memahami lebih jauh apa itu proyek dan apa juga yang tidak termasuk ke dalam proyek. Usaha sementara atau temporary itu artinya apa? Temporary atau bersifat sementara artinya adalah bahwa proyek itu tak terbatas. Jadi artinya adalah sebuah proyek itu ada batasannya. Sebuah proyek itu memiliki tanggal dimulai dan tanggal berakhir. Proyek tidak berjalan tanpa batas. Nah, biasanya aktivitas yang berlangsung tanpa batas waktu biasanya dikenal sebagai proses atau operasi. Operasi itu dilakukan untuk sustain the business, untuk mempertahankan bisnis. Jadi adalah pekerjaan yang dilakukan harian untuk menjalankan bisnis. Nah, sebuah proyek juga akan menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik, yang disebut dengan deliverable. Unik artinya tidak seperti proyek lainnya. Jadi mungkin bisa saja hasilnya itu mirip dengan proyek lain, tapi tidak pernah identik atau benar-benar sama. Inilah yang membedakan proyek dari sebuah proses. Sebuah proyek itu unik, sementara proses itu dapat diulang. Jadi deliverable yang dihasilkan juga harus bersifat unik. Nah, deliverable di sini bisa berupa dokumen, perangkat lunak, produk baru, gedung baru, atau apa saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah mengerti apa yang disebut dengan definisi sebuah proyek. Proyek itu akan berakhir dengan dua kondisi. Dengan kondisi pertama sudah mencapai tujuan dari proyek, dan yang kedua adalah bahwa proyek itu berakhir apabila sudah diterminasi. Jadi artinya tidak dilanjutkan, karena mungkin ada satu dua hal yang menyebabkan proyeknya diterminasi atau tidak dilanjutkan. Nah, kita bisa melihat di sini beberapa contoh dari proyek IT, misalnya pembuatan aplikasi web, aplikasi mobile. Nah, ada juga sebuah riset atau sebuah perusahaan yang mendevelop sebuah teknologi driverless car, atau misalnya program pemerintah misalnya untuk nge-tracking imunisasi anak dan seterusnya. Nah, berikutnya kita harus memahami lagi apa itu atribut dari sebuah proyek. Nah, ini adalah atribut-atribut dari sebuah proyek. Yang pertama adalah bahwa proyek itu harus memiliki unique purpose, tujuan yang unik, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hasil atau tujuan dari proyek itu harus berbeda dari proyek atau hasil yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah temporary bersifat sementara, ada tanggal mulai dan ada tanggal berakhir. Yang berikutnya adalah sebuah proses itu, yang berikutnya adalah bahwa sebuah proyek itu harus bisa mendrive sebuah perubahan dan menghasilkan sebuah value. Nah, berikutnya adalah sebuah proyek itu dibangun menggunakan progressive elaboration. Di sini bahwa setiap proses itu ada progresnya. Jadi tahap ke tahap berikutnya ada penambahan dari hasil atau penambahan dari progres. Sebuah proyek juga akan membutuhkan sumber daya. Sumber dayanya ada banyak ya, ada dari berbagai area, misalnya sumber daya manusia, nanti juga akan ada di sini fasilitas atau sumber daya dari barang-barang yang kita butuhkan, atau juga sumber daya berupa uang. Berikutnya sebuah proyek itu juga harus memiliki customer atau sponsor utama. Nah, di sini definisi dari sponsor itu adalah pihak yang memberi direction atau arahan terhadap proyek dan biasanya juga mendanai sebuah proyek. Nah, dan yang terakhir adalah sebuah proyek itu mengandung yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian di sini disebut dengan risiko. Dalam melaksanakan proyek, kita harus mengukur risiko. Jadi sebuah proyek itu pasti akan memiliki ketidakpastian. Oleh karena itu ini harus dikelola. Seorang manajer proyek harus bekerja dengan semua orang yang terlibat dalam proyek. Dalam hal ini termasuk proyek sponsor, tim,
dan semua orang yang terlibat dalam proyek untuk mencapai kesuksesan atau untuk mencapai tujuan dari sebuah proyek. Nah, di sini kita bisa melihat ada namanya triple constraint. Nah, triple constraint ini adalah sebuah ukuran yang dapat memastikan kesuksesan sebuah proyek. Di sini kita bisa melihat ada namanya scope atau ruang lingkup, ada namanya time atau penjadwalan, dan ada yang terakhir itu adalah cost atau biaya. Lingkup adalah semua pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa atau hasil lain dengan tujuan untuk memenuhi tujuan proyek dengan kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, ruang lingkup ini mencakup semua deliverable, semua pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan proyek. Sedangkan biaya adalah cost atau biaya yang direncanakan untuk melaksanakan sebuah proyek. Nah, termasuk juga di sini biaya untuk sumber daya manusia dan barang-barang lain. Nah, yang ketiga adalah waktu atau jadwal. Dalam hal ini waktu di sini adalah waktu yang direncanakan untuk melaksanakan sebuah proyek. Sini akan kita lihat ada namanya timeline nanti di sana. Jadi kita bisa melihat beberapa contoh dari bagaimana triple constraint ini bekerja. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Kita melihat di sini ada triple constraint, di mana semua sisinya itu adalah sama ya, panjang semua sisi sama. Nah, kita lihat di sini setiap sisi itu mengambil constraint sendiri-sendiri, cost time dan ruang dan budget. Nah, kita lihat. Dan sekarang kita melihat apa yang terjadi jika kita harus mengubah contohnya mengubah satu constraint saja. Contohnya kita lihat dalam gambar ini, kita di sini akan menurunkan yang namanya dengan cost. Jadi kita lihat gambar di sana ya, costnya digunting, artinya itu diturunkan karena ada perubahan dalam biaya yang dimana di sini biayanya dikurangin gitu. Dan dalam kondisi itu kita harus mendeliver dalam waktu yang ditetapkan. Jadi kita di sini ngambil sebuah contoh, kita bisa mengambil sebuah contoh mengerjakan sebuah rumah. Nah, ini adalah dengan ruang lingkup 3 kamar tidur. Direncanakan biaya untuk menghasilkan 3 kamar dengan 3 kamar tidur adalah 170 juta dan harus diselesaikan dalam 3 bulan. Nah, di sini bagaimana kalau terjadi sebuah kondisi ternyata uang yang diperlukan itu cost-nya digunting atau dikurangin dengan syarat dengan constraint bahwa uang dikurangin, tapi kita harus tetap selesai membangun rumah dalam 3 bulan. So, apa yang akan kita lakukan? Di sini artinya kita perlu untuk mengurangi yang namanya di ruang lingkup. Jadi maksudnya di sini kita tetap bisa membangun rumah dengan waktu 3 bulan, dengan uang tetap 170 juta, tapi mungkin rumahnya sudah tidak 3 kamar lagi, menjadi 2 kamar. Nah, berikutnya kita ambil contoh ini. Ini yang dikurangin adalah, jadi akan ada pengurangan waktu. Apabila ruang lingkupnya dibesarin atau ruang lingkupnya dikecilin, itu akan otomatis berpengaruh kepada cost dan time. Jadi lihat dalam tanda yang digunting itu adalah ruang lingkup. Jadi dikurangin, ya pasti akan mempengaruhi sisi dari cost dan sisi dari time. Jadi misalnya kita kembali ke contoh tadi bahwa kita akan membangun rumah yang awalnya 3 kamar tidur dengan biaya 170 juta dan waktu itu 3 bulan, ternyata berubah nih bahwa ruang lingkupnya diturunin menjadi hanya 2 kamar. Berarti hanya 2 kamar, ya pasti biayanya tidak 170 juta lagi karena dia ruang lingkupnya sudah semakin kecil, hanya 2 kamar, dan dalam artinya ini cost akan berkurang dan time juga. Jadi yang awalnya waktu yang kita butuhkan untuk membangun rumah dengan 3 kamar tidur 3 bulan, ya berarti kalau dia sudah hanya tinggal 2 kamar tidur pasti akan berkurang. Nah, kita bisa melihat ada lagi probability lain, contohnya possibility lain bahwa akan banyak nanti possibility yang muncul terkait triple constraint ini. Nah, disinilah nanti peran project manager untuk menganalisis mana yang lebih efektif. Nah, misalnya lagi seperti contoh yang tadi, ternyata di perencanaan kita merencanakan 170 juta untuk membangun sebuah rumah dengan 3 kamar dengan waktu 3 bulan. Jadi cost-nya itu 170 juta, time-nya itu 3 bulan, dan scope-nya adalah sebuah rumah dengan 3 kamar tidur. Yang pertama kita lakukan pada saat kita mendapatkan requirement seperti ini, sebagai seorang project manager, kita akan membuat namanya blueprint atau perencanaan. Ternyata setelah kita melakukan estimasi dan lain-lain, kita mendapatkan
data bahwa untuk membangun rumah dengan 3 kamar tidur dengan waktu 3 bulan ternyata tidak cukup 170 juta, tapi 200 juta gitu. So, apakah yang harus dilakukan? Apakah proyek ini tidak akan dikerjakan? Nah, disinilah peran dari seorang project manager untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya kalau seorang project manager dan user memutuskan bahwa tetap harus menggunakan dana 170 juta, dananya udah tidak bisa berubah lagi, memang harus 170 juta, apa yang dilakukan oleh project manager bahwa yang dikurangin itu adalah mungkin di scope-nya atau bahkan di time-nya gitu. Jadi yang awalnya 3 bulan ya bisa menjadi 4 bulan gitu. Kalau yang di scope-nya ya dengan dana 170 juta hanya bisa membangun rumah dengan 2 kamar seperti itu. Jadi disinilah nanti kita bisa memahami apa peran project manager untuk mempertahankan namanya triple constraint ini. Oke, selain dari triple constraint tadi, selanjutnya juga kita akan mengenal namanya ada tambahan constraint satu lagi, yaitu quality. Yaitu di sini kualitas ini akan mempengaruhi kepuasan customer ataupun sponsor. Nah, kalau tadi kita mengenal project ketiga constraint tersebut triple constraint, dengan penambahan constraint yang keempat maka disebut juga dengan quadruple constraint, yaitu constraint kualitas, penambahan constraint kualitas. Jadi dalam hal ini adalah bahwa constraint tadi akan menjadi 4, yaitu cost, time, dan scope ditambah dengan kualitas. Jadi misalnya kalau disebut ada sebuah proyek bisa memenuhi triple constraint yang tersebut tidak memenuhi kebutuhan atau tidak memenuhi kepuasan customer atau sponsor, maka proyeknya juga bisa proyeknya juga bisa dinyatakan bahwa proyeknya tidak sukses. Oke, nah, jadi bagaimana untuk mencegah permasalahan yang muncul ketika ternyata proyek itu bisa memenuhi triple constraint yang tadi, tetapi tidak memenuhi kepuasan customer? Nah, jawabannya adalah project manajemen yang baik. Jadi untuk dapat mencegah hal tersebut maka kita harus mengimplementasikan project manajemen yang nanti di sini di mana project manajemen ini tidak hanya mengelola namanya constraint, tetapi mengelola segala sesuatu agar dapat memenuhi kebutuhan dari customer. Oke, untuk selanjutnya kita dapat nanti kalian bisa melihat menentukan apakah hal ini adalah proyek atau tidak. Misalnya akreditasi, apakah ini termasuk proyek atau tidak, menambahkan menu keasramaan di cis.del.acid, mendevelop aplikasi Onan atau memaintain cis.del.acid. Ini proyek apa tidak, dan nanti kalian analisis apa alasannya gitu. Pada saat kamu sebut ini proyek, kenapa, dan pada saat kamu sebut ini bukan proyek, kenapa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Referensi yang kita gunakan sampai di pertemuannya. Kita akan melanjutkan topik berikutnya pada video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.